I'tidal, ya. Kita selesaikan sampai ruku dan i'tidal saja, ya. I'tidal, hadis ke-46. Wah, ini agak kering nih ya. Nggak apa-apa. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, orang-orang dahulu diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas hasta tangan kirinya dalam sholat. Ya, setelah dia. Nah, cuma yang harus diperhatikan, ini hadis riwayat Imam Bukhari, benar, ya. Tapi hadis ini cerita nggak ini tentang ruku i'tidal? Coba perhatikan. Enggak ya. Hadis ini enggak cerita tentang i'tidal nih. Tapi hadis ini dipakai, ya. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, orang-orang dahulu diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas hasta tangan kiri dalam sholat. Dalam sholat, bukan berarti dalam i'tidal, ya, tapi dalam sholat, ya. Tapi hadis ini dipakai untuk juga i'tidal, ya. Kemudian hadis yang ke-47, apabila mengangkat kepalanya bangkit dari ruku, maka beliau meluruskan badannya hingga semua rangkaian tulang belakangnya kembali ke posisinya. Ya. Jadi hadis ini mengatakan bahwa maka beliau meluruskan badannya hingga semua rangkaian tulang belakangnya kembali ke posisinya. Ini cerita tentang bangkit dari ruku, tapi juga enggak menceritakan apa-apa. Hanya mengatakan bahwa meluruskan badannya, ya, meluruskan badannya, bangkit dari ruku sampai badannya ini lurus, ya, bukan berarti juga tangannya lurus, ya, bukan berarti tangannya lurus. Itu sebabnya para ulama mengatakan bahwa apakah setelah i'tidal bersedekap atau meluruskan tangan, ini ulama mengatakan bahwa tidak ada keterangan yang jelas posisi tangan Rasulullah saat i'tidal. Jadi setelah dipelajari hadisnya, hadis yang spesifik menyebutkan bahwa di mana tangan Rasulullah pada saat setelah i'tidal, itu nggak ada yang eksplisit, nggak ada yang spesifik. Hanya mengatakan hadis yang ke-46 dikatakan bahwa orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya pada waktu sholat, bukan pada waktu i'tidal. Hadis ke-47 juga meluruskan badannya, bukan berarti meluruskan tangan. Sehingga hadis yang spesifik tidak menyebutkan, ya. Sehingga di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Di dalam mazhab Hambali boleh bersedekap ataupun meluruskan tangan. Hambali, ya. Mazhab Hambali mengatakan boleh bersedekap, boleh luruskan tangan. Di dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Albani, saya cantumkan Albani juga di sini, ya. Tangan itu diluruskan. Ya. Syafi'i, Maliki, Albani, tangannya diluruskan. Tapi Utsaimin itu tangannya bersedekap pada waktu i'tidal. Ya. Jadi kalau Bapak-bapak lihat, ada orang yang setelah dia ruku, Sami Allah liman hamidah, ada yang kembali ke sini tangannya. Ya. Ini dia ngikut Utsaimin. Dia ngikut Utsaimin. Kalau Sami Allahu liman hamidah, dia luruskan tangan, ini dia mengikut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Albani juga meluruskan tangan. Hambali boleh bersedekap, boleh lurus. Ya. Nah, dari tasmi' dan tahmid, ya. Tasmi' dan tahmid. Tasmi' itu Sami Allah liman hamidah. Ya. Tahmid itu bacaan pada saat kembali berangkat dari, atau bacaan pada saat i'tidal, ya. Hadis ke-48.
Hadis ke-48 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW ketika membaca Sami Allahu liman hamidah, beliau berkata, Rabbana walakal hamd. Sebelah sana dulu ya deh ya. Nabi SAW ketika membaca Sami Allahu liman hamidah, beliau berkata, Rabbana walakal hamd. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan Rabbana lakal hamd. Bedanya di wa, ya. Rabbana walakal hamd dan Rabbana lakal hamd. Perhatikan hadisnya, ya. Perhatikan hadisnya. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Nabi SAW ketika membaca Sami Allahu liman hamidah, beliau berkata Rabbana lakal walakal hamd. Artinya apa? Rasulullah di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis ini Rasulullah membaca Sami Allahu liman hamidah, juga baca Rabbana walakal hamd. Beliau jadi imam kan? Ya, beliau jadi imam. Beliau baca Sami Allahu liman hamidah, beliau juga baca Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd di dalam riwayat yang lain. Hadis ke-49 dari sahabat Uzaifah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW ketika bangun dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min huma syi'ta min syai'im ba'du. Hadis riwayat Muslim. Kalau tadi hadis yang di atas hanya sampai Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Dalam hadis Muslim lengkap Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu min us-samawati wa min ul-ardi wa min huma syi'ta min syai'im ba'd. Ya. Hadis yang ke-50 dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, jika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Ini artinya apa? Artinya adalah makmumnya baca Rabbana walakal hamd. Ya, makmumnya baca Rabbana walakal hamd. Hadis muttafaqun alaih dari Anas radhiyallahu an. Lantas tahmid yang utama yang mana? Ya. Lantas tahmid yang utama yang mana? Syafi'i mengatakan bahwa Rabbana lakal hamd. Itu hadis yang ke-48 tadi. Ya. Maliki mengatakan, Malikiyah dan Hanabilah, Rabbana walakal hamd. Ada wa-nya. Ya. Kalau yang pertama Syafi'i Rabbana lakal hamd. Maliki dan Hanabilah, Malikiyah dan Hanabilah, Rabbana walakal hamd. Ada bedanya, bedanya di wa saja. Ya. Kalau Hanafiyah atau mazhab Hanafi itu pakai Allahumma. Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya. Allahumma Rabbana walakal hamd. Kemudian Syafi'iyah dan Hanabilah itu disunahkan membaca lebih lengkap, ya, disunahkan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya, itu dua mazhab menganjurkan untuk membaca itu, ya. Tapi minimal Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd saja. Nah, ini juga sering kita kisruh ini, ya. Sering kita kisruh atau ragu. Siapa yang membaca tasmi' dan tahmid? Siapa saja orang yang membaca tasmi' dan tahmid? Di dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, imam tidak membaca tahmid dan makmum tidak membaca tasmi'. Munfarid membaca keduanya. Artinya apa itu? Artinya di dalam tiga mazhab ini, pada saat seorang imam baca Sami'allahu liman hamidah, makmum hanya baca
Rabbana walakal ham, atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Imamnya enggak baca itu. Ya, imamnya enggak baca itu. Jadi imamnya hanya baca sami Allahu liman hamidah. Setelah itu imamnya diam. Makmum yang membaca Rabbana lakal ham, atau Rabbana walakal ham, atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, imamnya nggak baca. Ini dalam 3 mazhab: mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Di dalam mazhab Syafi'i jelas ditegaskan. Kalau tadi 3 mazhab itu dalilnya yang nomor 50, ya. Di dalam mazhab Syafi'i membaca tasmi' dan tahmid baik imam, makmum atau munfarid. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i, pada saat imam membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham, ya, makmumnya juga membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham. Ya, berbeda ini mazhab Syafi'i dengan 3 mazhab yang lain. Kalau 3 mazhab mengatakan imamnya hanya membaca sami Allahu liman hamidah, enggak baca Rabbana lakal ham, makmumnya enggak baca sami Allahu liman hamidah tapi baca Rabbana lakal ham. Mazhab Syafi'i, makmum, imam dan munfarid baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Ya. Di situ bedanya. Jadi jangan bingung. Bingung, Pak? Kalau bingung, pilih, Pak, mazhab yang dipakai, ya, pendapatnya. Jadi nggak usah bingung. Bapak ngambil satu pendapat dari mazhab, mudah-mudahan Bapak selamat, ya, mudah-mudahan Bapak selamat. Tapi jangan ambil yang di luar dari ini, ya, nggak jelas masalahnya. Kecuali Bapak yakin benar, ya, Bapak yakin semuanya ada hadisnya, Pak. Kan sudah saya sampaikan, semuanya ada hadisnya. Para imam mazhab itu mendasarkan fatwanya pada hadis, pada dalil. Nggak ada fatwa yang diambil tanpa dalil, kecuali memang dalilnya tidak ada, ya, kecuali memang dalilnya tidak ada.